Oke, kali ini kita akan bahas topik yang relevan banget buat kita semua. Gimana sih sistem hukum di Indonesia sekarang beradaptasi sama jejak digital yang kita tinggalin setiap hari? Mulai dari chat WhatsApp sampai riwayat belanja online, semuanya itu sekarang punya bobot hukum yang benar-benar baru. Gini deh, di dunia yang serba nyambung kayak sekarang, setiap aktivitas online kita, sekecil apapun, itu pasti kerekam. Setiap komen, setiap postingan, setiap email yang kita kirim, itu semua jadi bagian dari jejak digital kita yang luas banget. Ya, ini realitas yang nggak bisa kita hindari. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Dulu, status hukum dari bukti-bukti digital ini seringnya abu-abu, nggak jelas. Tapi sekarang hukum di Indonesia udah berevolusi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana perubahan ini bisa ngaruh ke kita semua. Logikanya simpel aja, seiring hidup kita pindah ke dunia online, ya kejahatan juga ngikutin. Penipuan, pencemaran nama baik, bahkan ancaman, semuanya makin sering terjadi di dunia maya. Nah, ini jadi tantangan besar buat sistem hukum kita, yang dasarnya kan dibikin buat dunia fisik. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan cuma masalah di Indonesia aja loh. Ini tren global. Di seluruh dunia, penegak hukum tuh lagi berjuang buat ngejar cepatnya inovasi teknologi yang, ya, juga dipakai sama penjahat. Jadi pembaruan hukum ini adalah respons yang mutlak dan nggak bisa dihindari lagi. Nah, ini dia solusinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Ini adalah update besar-besaran dari sistem hukum kita buat secara resmi ngakuin dan ngatur bukti-bukti yang lahir dari era digital. Coba deh kita lihat langsung perubahannya. Kalau dulu kita kenalnya cuma 5 jenis alat bukti utama, di KUHP baru, tepatnya pasal 235, sekarang jadi 8. Kelihatan kan di tabel ini? Barang bukti sekarang jadi kategori sendiri. Dan yang paling penting, muncul alat bukti elektronik sebagai primadona baru di sistem pembuktian kita. Oke, ada satu detail teknis yang menarik banget nih untuk diperhatiin. Dulu, di hukum yang lama, petunjuk itu alat bukti tersendiri. Tapi di KUHP baru, kategori ini dihilangkan. Ini perubahan yang signifikan loh, nunjukin kalau fokusnya udah geser dari bukti yang sifatnya interpretatif atau nerka-nerka, jadi bukti yang lebih konkret dan faktual. Sekarang kita fokus ke perubahan yang paling besar dan paling relevan, alat bukti elektronik. Ini intinya adaptasi hukum kita ke zaman modern. Emang apa sih sebenarnya yang dimaksud bukti elektronik ini? Secara formal sih, definisinya ngacu ke Undang-Undang ITE. Ini mencakup segala bentuk data yang diolah dan disimpan secara elektronik. Intinya gini, data digital sekarang tuh status hukumnya setara sama bukti fisik tradisional, kayak surat atau keterangan saksi. Biar kebayang, coba lihat contoh-contoh ini. Obrolan WhatsApp kamu, postingan di Instagram, riwayat belanja online, email kerjaan, bahkan data teknis kayak log server. Semuanya itu sekarang berpotensi jadi bukti yang kuat banget di pengadilan. Ini bener-bener game changer. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua data digital bisa ujuk-ujuk jadi bukti ya. Ada aturan mainnya. Supaya bukti elektronik bisa diterima dan punya kekuatan hukum, dia harus lolos 2 ujian yang penting banget. Nah, ini dia. 2 syarat kuncinya. Otentik dan legal. Gampang kan ngingatnya? Tapi proses dibaliknya, itu yang lumayan kompleks. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, otentik. Maksudnya, bukti yang diajuin itu harus benar-benar asli, sama persis kayak waktu dibuat atau dikirim. Nggak boleh ada editan, potongan, atau tambahan apapun. Keasliannya harus bisa diverifikasi tanpa ada keraguan sedikit pun. Kedua, legal. Nah, ini soal cara ngedapetin buktinya. Bukti digital itu nggak bisa didapat dari cara-cara ilegal, kayak ngeretas akun orang atau nyita HP maksa-maksa tanpa izin pengadilan. Semuanya harus lewat prosedur hukum yang sah. Terus siapa dong yang mastiin 2 syarat tadi terpenuhi? Nah, disinilah peran 2 tokoh kunci ini masuk. Hakim dan ahli forensik digital. Mereka inilah penjaga gerbangnya, yang mastiin cuma bukti digital yang valid, yang bisa masuk ke ruang sidang. Pada akhirnya, keputusan tertinggi itu ada di tangan hakim. Hakimlah yang bakal nimbang dan mutusin apakah sebuah bukti elektronik itu memenuhi syarat otentik dan legal, dan dari situ nentuin seberapa besar kekuatan pembuktiannya. Konsekuensinya jelas banget. Kalau sebuah bukti digital ternyata nggak otentik, misalnya hasil editan, atau didapatnya secara ilegal, ya udah bukti itu dianggap nggak punya nilai pembuktian sama sekali, nggak bisa dipakai buat menghukum seseorang. Jadi perannya beda ya, jangan sampai ketukar. Ahli forensik itu kerjaannya verifikasi teknis, ngecek keaslian data dan nganalisisnya. Sementara hakim, nah beliau yang menggunakan analisis dari ahli tadi buat ngambil keputusan hukum final soal nilai dan kekuatan bukti itu. Tugas ahli forensik ini krusial banget loh.
Mereka bukan cuma ngecek file itu asli atau enggak. Mereka bisa ngecek metadata foto buat tahu kapan persisnya foto itu diambil, atau pakai hash value buat mastiin sebuah dokumen nggak diubah satu bit pun. Mereka juga nganalisis konteksnya, nyari hubungan data itu sama tindak pidana, dan nyajiin itu semua dalam bahasa yang dimengerti hakim. Tujuannya cuma satu, mencari kebenaran material. Jadi intinya gitu, sistem hukum kita udah ngambil langkah besar buat beradaptasi dengan era digital, ngasih kepastian hukum yang jauh lebih baik. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita. Dengan sadar bahwa setiap jejak digital kita sekarang punya konsekuensi hukum yang nyata, apa kita siap buat jadi warga negara digital yang lebih sadar dan lebih bijak? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.